Oke, saya Raka Argia Citaga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah proyek mini mengenai dataset penjualan rumah di California. Video ini untuk sebuah lampiran atau tugas akhir pengembangan data. Sini saya sudah menyiapkan sebuah data setnya atau project mini saya. Saya menggunakan sebuah editor VS Code, tidak menggunakan Google Colab. Kita masuk dulu ke sebuah mini projectnya. Dan teman-teman bisa mendownloadnya, sumber informasi atau dari mana data ini berasal. Teman-teman bisa mendownloadnya di sebuah website yang mungkin saya akan taruh di deskripsi. Data ini prediksi penjualan rumah tahun 1 pada sensus tahun 1990. Sebelumnya topik yang saya akan bahas ini adalah pembersihan data atau menghapus atau mengisi data yang hilang, normalisasi standar data, encoder variabel kategori misalnya one hot, encoding atau label encoding. Terus ada ekspor data atau EDA, ada pemodelan data juga, ada evaluasi model, option model, informasi prediksi. Dan topik tambahannya ada Keymeans, mungkin random forest, ada VCA juga, ada association tool mining, dan data mining tools seperti WK atau rapid miner jika non programmer. Oke, masuk ke proyek saya di editor VS Code nya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil. Nah, mungkin akan saya introducing sedikit lagi. Dataset ini adalah harga rumah California yang digunakan dalam bab kedua buku Head 1 Machine Learning. Dataset ini juga merupakan sumber yang baik untuk belajar menerapkan algoritma machine learning. Data ini membutuhkan kompresan dasar data, memiliki variabel intuitif dan ukuran cukup mudah dikelola. Dataset ini mencakupi informasi tentang perumahan berbagai distrik California berdasarkan sensus tahun 1990. Meski tidak mencerminkan rumah saat ini, tapi data ini banyak digunakan untuk tujuan pendidikan guna memahami alur kerja machine learning. Dataset ini terdiri dari fitur, koordinat geografi, usia, jumlah total ruang di semua rumah dalam distrik, jumlah total kamar tidur di semua dalam distrik, jumlah penduduk di distrik, jual rumah tangga di distrik, pendapatan media rumah tangga di distrik, nilai media rumah di distrik, dan kedekatan distrik terhadap laut. Sini juga saya menambahkan juga sedikit note karena data ini memerlukan pemrosesan karena terdapat nilai yang hilang dan data mentah. Data ini juga digunakan untuk tugas regresi, visualisasi, latihan rekayasa, fitur pemrograman, dan evaluasi model perbandingan perform. Kita masuk ke code-nya.
Untuk code-nya nanti mungkin saya akan taruh di sebuah kolom komentar untuk teman-teman kalau ingin mendownloadnya atau untuk belajar juga. Buat teman-teman juga masih bingung, yang di atas merupakan sebuah backupan yang telah saya buat. Yang ini adalah sebuah data yang akan saya presentasikan atau saya jelaskan. Di sini ada import, sini ada sebuah pemanggilan dari datasetnya. Jika berhasil, nanti akan muncul sebuah print sukses harusnya, karena ini dalam video ini ya gitu loh Scott ya. Kadang dijalaninnya kadang suka error sih, saya juga bingung. Tapi seharusnya kalau misalnya data ini berhasil di running, maka akan muncul sebuah print sukses. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut ke sini ada sebuah untuk membaca semua TXP hostingnya, membaca ini nih. Lalu DF information ini adalah sebuah yang tadi saya jelaskan, sebuah fitur-fitur yang ada di dataset ini. Nah lanjut, sini adalah sebuah grafik dengan ukuran 15:8. Nah, teman-teman bisa langsung dilihat aja dari dataset fitur-fitur ke-9 ini pada sensus 1990. Di sini ada sebuah heat map-nya, sebuah grafik berwarnanya yang telah saya buat berdasarkan data sensus 1990 nya. Dan ini juga ada trend datanya juga, tapi dengan ukuran 15:10. Ini juga ada headmap-nya juga, dan ini ada sebuah grafik longitude-nya. Longitude itu adalah sebuah garis bujur berdekatan dengan laut. Ya. Untuk minus dari data set ini adalah saya tidak menangani nilai yang hilang, contohnya inflasi pada kolom total bedroom. Terus saya tidak mengubah juga nilai kategorikal seperti ocean frame menjadi fitur numerik juga. Teman-teman kalau mau dioprek bisa teman-teman ubah. Mungkin saya sudah mengasih note-nya di sini. Silakan teman-teman kalau mau menjalankan program ini, teman-teman perhatikan dulu sebuah note yang telah saya buat. Saya ingin ubah tapi mungkin memakan waktu. Saya sengaja buat ini buat teman-teman ngoprek juga sekali. Buat teman-teman ngoprek lah. Teman-teman juga kalau gimana sih cara menggunakan di Google Colab,
Sini saya akan kasih tahu gimana sih cara buat import di Google Colab-nya. Pilih file, lalu upload, lalu import sebuah pemrogramannya. Ini pemrogramannya kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ke import. Ini sudah ke running. Ini cara buat ngejalan di Google Colab-nya. Kalau teman-teman bingung gimana sih caranya, mungkin sekian penjelasan mini project data mining saya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.